Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan, tempat di mana kisah pengkhianatan, air mata, dan balas dendam akan membuka mata kita semua tentang arti kesetiaan dan harga diri. Kali ini kita akan mengikuti kisah Alina, seorang istri setia yang hidupnya hancur dalam satu malam ketika suaminya sendiri tega mengusirnya demi seorang model cantik yang menjadi gundiknya. Dengan hinaan yang menusuk hati, Rendra mengatakan bahwa Alina tidak pantas bersanding dengannya lagi. Bahkan wanita simpanannya ikut menertawakan penderitaan Alina tanpa rasa iba sedikit pun. Namun mereka lupa satu hal, wanita yang disakiti akan dan dihancurkan bisa berubah menjadi sosok yang paling berbahaya ketika harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana perjuangan Alina bangkit dari keterpurukan dan bagaimana nasib Rendra serta selingkuhannya setelah membuka dan semua kebusukannya mereka terbongkar. Saksikan kisah selengkapnya sampai akhir karena penyesalan selalu datang terlambat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Suamiku tega mengusirku ketika dia punya gundik seorang model. Katanya aku tak sebanding dengan gundiknya. Ku jatuhkan karir mereka hingga jadi gelandangan. Kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna. Alina berdiri di balkon apartemen mewah lantai 20 sambil memandangi gemerlap lampu kota di malam hari. Angin dingin menerpa wajahnya, namun tak mampu menghilangkan rasa sepi yang akhir-akhir ini terus memenuhi hatinya. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Ia tinggal di apartemen mahal bersama suaminya, Rendra, seorang pengusaha muda yang sedang sukses besar di dunia fashion. Nama Rendra mulai dikenal di mana-mana. Bisnis pakaian yang dulu dirintis dari nol kini berkembang pesat, hingga memiliki beberapa butik ternama. Kehidupan mereka berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Mobil mewah, pesta eksklusif, hingga undangan acara bergengsi sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Banyak orang iri melihat kehidupan Alina. Di media sosial, mereka tampak seperti pasangan harmonis yang selalu bahagia. Foto-foto makan malam romantis dan liburan mewah sering membuat orang lain kagum. Namun hanya Alina yang tahu bahwa kebahagiaan itu perlahan mulai terasa palsu. Malam itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Rendra belum juga pulang. Ponselnya sulit dihubungi sejak sore. Alina berkali-kali melihat layar teleponnya berharap ada pesan masuk dari suaminya. Tetapi tidak ada apapun. Tak lama kemudian terdengar suara pintu apartemen terbuka. Rendra masuk dengan langkah lelah sambil melepas jas mahalnya. Aroma parfum asing samar tercium ketika ia melewati Alina. "Kamu baru pulang?" tanya Alina pelan. "Iya. Banyak meeting," jawab Rendra singkat tanpa menatap istrinya. Alina mencoba tersenyum meski hatinya terasa tidak nyaman. "Aku sudah masak makanan favoritmu. Mau aku hangatkan?" "Enggak usah. Aku sudah makan di luar." Jawaban dingin itu membuat Alina terdiam. Dulu Rendra selalu meluangkan waktu makan malam bersamanya, sesibuk apapun pekerjaannya. Kini lelaki itu bahkan jarang mengobrol dengannya. Rendra langsung berjalan menuju kamar sambil sibuk memainkan ponselnya. Alina memperhatikan suaminya dari belakang dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ada jarak yang semakin besar di antara mereka. Hari-hari berikutnya keadaan semakin berubah. Rendra semakin sering pulang larut malam. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan di luar kota. Saat bersama Alina pun pikirannya terlihat entah kemana. Suatu pagi, Alina menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia sengaja membuat roti panggang dan kopi kesukaan Rendra. Namun lelaki itu hanya duduk sebentar sebelum buru-buru berdiri. "Aku ada acara penting. Jangan tunggu aku malam ini," ucap Rendra sambil merapikan jam tangannya. "Kamu sibuk terus akhir-akhir ini," kata Alina hati-hati. Rendra menghela napas kasar. "Ya iyalah sibuk. Bisnis ini bukan main-main."
Aku cuma khawatir sama kesehatan kamu. Aku tahu jaga diri. Nada bicara Rendra terdengar dingin dan penuh kejengkelan. Setelah itu ia pergi begitu saja meninggalkan Alina yang masih berdiri di meja makan. Apartemen mewah itu tiba-tiba terasa sunyi dan kosong. Alina menunduk menatap sarapan yang belum disentuh sama sekali. Hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia jawab sendiri. Ia merindukan Rendra yang dulu. Lelaki yang selalu tertawa bersamanya saat mereka masih hidup sederhana. Lelaki yang dulu berjanji akan selalu menjaga rumah tangga mereka apapun yang terjadi. Namun kini, semakin tinggi kesuksesan Rendra, semakin terasa pula perubahan dalam dirinya. Dan tanpa disadari Alina, perubahan itu baru saja menjadi awal dari kehancuran rumah tangga mereka. Suami yang mulai menjauh. Sejak bisnis fashion milik Rendra semakin terkenal, kehidupannya berubah drastis. Hampir setiap minggu ia menghadiri pesta peluncuran produk, acara peragaan busana, dan pertemuan dengan para model serta artis terkenal. Nama Rendra mulai dikenal di kalangan sosialita kota, dan hal itu membuatnya semakin jarang berada di rumah. Awalnya Alina mencoba memahami kesibukan suaminya. Ia percaya semua itu dilakukan demi perkembangan bisnis mereka. Namun semakin hari, perubahan sikap Rendra terasa semakin jelas. Malam itu Alina duduk sendirian di ruang tamu apartemen sambil melihat jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Meja makan yang sudah ia siapkan sejak tadi malam mulai dingin dan tak tersentuh. Tak lama kemudian suara pintu terbuka terdengar. Rendra masuk sambil tertawa kecil melihat layar ponselnya. Wajahnya terlihat sangat berbeda dibanding ketika berada di rumah bersama Alina. Lelaki itu tampak jauh lebih hidup. "Kamu baru pulang lagi?" tanya Alina pelan. Rendra hanya menjawab singkat sambil melepas blazer mahalnya. "Acara networking." Alina berdiri mendekat. "Hampir setiap malam kamu pergi. Sebenarnya kamu sibuk kerja atau apa?" Pertanyaan itu langsung membuat ekspresi Rendra berubah. "Kamu mulai lagi," katanya ketus. "Aku cuma khawatir." "Khawatir atau curiga?" Alina terdiam sesaat. "Aku cuma merasa kita sudah jarang ngobrol." Rendra mendecakkan lidah kasar. "Aku capek kerja seharian. Jangan bikin suasana makin ribut." Ucapan itu membuat hati Alina terasa sakit. Dulu Rendra selalu sabar mendengarkan apapun yang ia katakan. Sekarang lelaki itu seperti tidak tahan berbicara lama dengannya. Beberapa hari kemudian, Alina melihat foto-foto pesta fashion di media sosial. Dalam salah satu foto, Rendra terlihat berdiri di dekat beberapa model cantik sambil tersenyum lebar. Padahal saat di rumah, suaminya hampir tak pernah menunjukkan senyum seperti itu lagi. Malam harinya, Alina mencoba membicarakan hal tersebut. "Kamu dekat ya sama para model itu?" tanyanya hati-hati. Rendra yang sedang bermain ponsel langsung menatap tajam. "Apa maksud kamu?" "Aku lihat kalian sering bersama." "Itu urusan pekerjaan." "Aku nggak bilang apa-apa." "Tapi nada bicara kamu kayak nuduh." Alina mulai gugup. "Aku cuma ingin tahu." Rendra berdiri dengan wajah kesal. "Kamu tahu nggak sih, perempuan posesif itu capek banget." Kalimat itu membuat Alina terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar tuduhan tersebut. "Aku ini kerja buat masa depan kita," lanjut Rendra dengan nada tinggi. "Kalau tiap hari diinterogasi terus, siapa yang tahan?" Setelah berkata begitu, Rendra langsung masuk ke kamar dan membanting pintu cukup keras. Alina hanya bisa berdiri mematung di ruang tamu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak mengerti kenapa setiap pertanyaannya selalu berubah menjadi pertengkaran. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang semakin dingin. Rendra semakin sibuk dengan dunia barunya. Ia sering pulang dalam keadaan wangi parfum asing dan kadang terlihat terlalu bahagia saat membalas pesan di ponselnya. Sementara itu, Alina mulai merasa seperti orang asing di rumah tangganya sendiri. Ia masih berusaha mempertahankan hubungan mereka, tetapi perlahan muncul ketakutan besar di dalam hatinya. Ketakutan bahwa suatu hari nanti,
Rendra benar-benar tidak lagi membutuhkannya. Kemunculan Selina sang model. Malam itu sebuah hotel mewah di pusat kota dipenuhi para tamu penting dari dunia fashion dan hiburan. Lampu-lampu kristal bersinar terang menghiasi ruangan megah tempat acara peluncuran koleksi terbaru milik perusahaan Rendra digelar. Alina berdiri di samping suaminya dengan gaun sederhana berwarna hitam. Ia berusaha tersenyum ramah kepada setiap tamu yang datang, meskipun sebenarnya merasa canggung berada di tengah keramaian itu. Hampir semua wanita di tempat tersebut tampil glamor dengan pakaian mahal dan riasan sempurna. Sementara Rendra terlihat sangat menikmati suasana. Ia terus berbincang dengan banyak orang sambil sesekali tertawa lepas. Sikapnya jauh berbeda dibanding saat berada di rumah. "Sebentar ya, aku mau ketemu klien penting," kata Rendra singkat sebelum meninggalkan Alina sendirian. Alina hanya mengangguk pelan lalu berjalan menuju meja minuman di sudut ruangan. Saat itulah matanya tertuju pada kerumunan orang yang tiba-tiba ramai menyambut seseorang. Seorang wanita tinggi dengan wajah cantik dan tubuh proporsional masuk ke dalam ruangan. Gaun merah yang dikenakannya langsung menarik perhatian banyak orang. Rambut panjangnya tergerai rapi, sementara senyum percaya dirinya membuat semua mata sulit berpaling. "Itu Selina," bisik salah satu tamu. "Model yang lagi naik daun itu." Nama itu langsung terdengar di mana-mana. Selina memang sedang menjadi pusat perhatian di dunia hiburan dan fashion. Wajahnya sering muncul di majalah dan iklan terkenal. Alina memperhatikan dari kejauhan ketika Rendra tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan wajah penuh senyum. Bahkan lelaki itu terlihat jauh lebih antusias dibanding saat berbicara dengan tamu lain. "Selina, akhirnya kamu datang juga," ujar Rendra. Selina tersenyum manis sambil menyentuh lengan Rendra dengan santai. "Aku nggak mungkin melewatkan acara penting kamu." Melihat kedekatan mereka, dada Alina mulai terasa tidak nyaman. Rendra kemudian mengajak Selina berkeliling ruangan sambil memperkenalkannya kepada beberapa rekan bisnis. Mereka terlihat sangat akrab. Sesekali Selina tertawa kecil sambil memegang bahu Rendra tanpa rasa canggung. Alina mencoba menenangkan pikirannya. Ia berusaha menganggap semua itu hanya hubungan profesional. Namun semakin lama memperhatikan, semakin aneh pula perasaannya. Di tengah acara, Alina melihat Rendra dan Selina berdiri di dekat balkon hotel sambil berbicara berdua. Jarak mereka terlihat terlalu dekat untuk sekadar urusan pekerjaan. Tatapan mata mereka membuat hati Alina mulai dipenuhi kecurigaan. Bahkan saat Selina berbicara, Rendra memandang wanita itu dengan cara yang belum pernah Alina lihat sebelumnya. Ada kekaguman yang terlalu jelas di mata suaminya. Ketika Alina mendekat, suasana langsung berubah. "Oh ya, ini istriku, Alina," kata Rendra singkat. Selina tersenyum tipis sambil menatap Alina dari atas sampai bawah. "Senang bertemu denganmu." Nada suaranya terdengar ramah, tetapi tatapan matanya terasa dingin dan penuh penilaian. Alina membalas senyum kecil. "Aku juga." Namun sebelum percakapan berlangsung lama, ponsel Selina berbunyi. Wanita itu langsung menggandeng lengan Rendra. "Ayo ikut aku sebentar. Ada orang penting yang mau kenalan sama kamu," ucap Selina manja. Rendra langsung menurut tanpa menoleh lagi kepada Alina. Alina hanya bisa diam memperhatikan mereka berjalan bersama di tengah keramaian pesta. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Malam itu untuk pertama kalinya, Alina benar-benar merasa ada wanita lain yang perlahan sedang mengambil perhatian suaminya. Pengkhianatan yang terbongkar. Hujan turun deras malam itu ketika Alina duduk sendirian di ruang tamu apartemen. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tetapi Rendra belum juga pulang. Sejak mengenal Selina, suaminya semakin sering menghilang tanpa kabar jelas. Alina mencoba menghubungi Rendra berkali-kali, namun panggilannya selalu ditolak. Pesan-pesannya pun hanya dibaca tanpa balasan. Perasaan gelisah membuat Alina sulit tenang. Hatinya terus dipenuhi firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Rendra masuk sambil terlihat terburu-buru. Wajahnya tampak lelah,
Tetapi ada senyum tipis yang cepat hilang saat melihat Alina masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Aku nungguin kamu," jawab Alina pelan. Rendra tidak menjawab lagi. Ia langsung berjalan menuju kamar mandi sambil meletakkan ponselnya di atas meja ruang tamu. Untuk beberapa detik, Alina hanya menatap ponsel itu dengan jantung berdebar. Selama ini ia selalu berusaha percaya pada suaminya. Namun semua perubahan sikap Rendra membuat rasa curiga semakin sulit diabaikan. Tiba-tiba layar ponsel Rendra menyala. Sebuah pesan masuk muncul di layar. "Selamat tidur sayang. Aku suka malam ini hati merah 2. Selina." Tubuh Alina langsung membeku. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu perlahan. Nafasnya mulai terasa sesak. Dengan tangan dingin ia membuka layar yang ternyata tidak terkunci. Dan dalam sekejap, dunia Alina seperti runtuh. Isi pesan di dalamnya penuh kata-kata mesra antara Rendra dan Selina. Mereka saling memanggil dengan sebutan sayang. Bahkan ada percakapan tentang malam-malam yang mereka habiskan bersama di hotel. Air mata Alina mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Namun rasa sakit itu belum berhenti. Saat membuka galeri ponsel, Alina menemukan foto-foto yang membuat dadanya seperti dihantam keras. Foto Rendra dan Selina sedang berpelukan di kamar hotel mewah. Ada juga foto mereka makan malam romantis dan berlibur bersama. Tatapan mata Rendra di foto itu terlihat penuh cinta. Tatapan yang sudah lama tidak pernah diberikan kepada Alina. "Nggak mungkin," bisik Alina dengan suara bergetar. Tangisnya pecah seketika. Tubuhnya lemas hingga hampir jatuh ke lantai. Semua kecurigaan yang selama ini ia pendam ternyata benar. Suaminya benar-benar berselingkuh. Dan wanita itu adalah Selina. Alina masih memegang ponsel itu saat Rendra keluar dari kamar mandi. Seketika wajah lelaki itu berubah panik. "Kamu ngapain buka ponsel aku?" bentaknya sambil merebut ponsel tersebut. Alina menatap Rendra dengan mata penuh air mata. "Jadi ini alasan kamu berubah selama ini?" Rendra terlihat kesal, bukannya merasa bersalah. "Kamu nggak punya hak ngacak-ngacak privasi aku." "Privasi?" Suara Alina mulai bergetar. "Kamu tidur sama wanita lain di belakang aku." Rendra menghela napas kasar sambil memalingkan wajah, seolah sudah lelah menghadapi semua itu. "Alina, jangan bikin drama." Kalimat itu membuat hati Alina semakin hancur. "Aku istri kamu," teriak Alina sambil menangis. "Kenapa kamu tega ngelakuin ini?" Namun Rendra hanya diam dengan wajah dingin. Malam itu menjadi malam paling menyakitkan dalam hidup Alina. Seluruh kepercayaan yang ia jaga selama bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Dan sejak saat itu, rumah tangga mereka tidak akan pernah sama lagi. Kau tak sebanding dengannya. Suasana apartemen malam itu terasa sangat mencekam. Tangisan Alina masih terdengar pelan sejak ia melihat semua bukti perselingkuhan Rendra dengan Selina. Matanya sembab, dadanya terasa sesak, sementara pikirannya kacau tidak karuan. Namun berbeda dengan Alina yang hancur, Rendra justru terlihat dingin dan kesal karena rahasianya terbongkar. "Aku cuma mau penjelasan," ucap Alina lirih sambil menahan tangis. "Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku?" Rendra berdiri sambil melipat tangan di dada. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. "Aku capek hidup begini terus," jawabnya datar. "Maksud kamu apa?" Rendra menatap Alina dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. "Kamu nggak pernah berubah, Alina. Penampilan kamu biasa aja. Cara hidup kamu membosankan." Ucapan itu membuat Alina terdiam. "Aku nemenin kamu dari nol." Suara Alina mulai bergetar. "Aku selalu dukung semua usaha kamu." "Iya, dulu," potong Rendra cepat. "Tapi sekarang hidup aku udah beda." Alina menggeleng pelan, seakan tidak percaya dengan apa yang sedang ia dengar dari mulut suaminya sendiri. Rendra kemudian mengambil ponselnya dan tertawa kecil sambil melihat foto Selina di layar. "Lihat Selina," katanya tanpa rasa kasihan. "Dia cantik,
terkenal, elegan. Semua orang kagum sama dia. Air mata Alina kembali jatuh. Sementara kamu, lanjut Rendra tajam. Kamu bahkan gak pantas berdiri di samping dia. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Alina berkali-kali. Aku ini istri kamu, bisik Alina dengan suara hancur. Tapi kamu gak sebanding sama Selina. Bentakan itu membuat Alina menangis semakin keras. Rendra terus meluapkan semua isi pikirannya tanpa peduli perasaan istrinya. Kalau aku datang ke acara penting sama kamu, aku malu, katanya kasar. Semua istri pengusaha tampil mewah dan berkelas. Sedangkan kamu terlalu sederhana. Alina menatap Rendra dengan wajah penuh luka. Dulu lelaki itu selalu mengatakan bahwa kesederhanaan Alina adalah hal yang paling ia cintai. Namun kini semua berubah menjadi hinaan. Kamu berubah, ucap Alina lirih. Iya, aku berubah, jawab Rendra tanpa ragu. Karena sekarang aku sadar aku pantas dapat perempuan yang lebih baik. Alina memegangi dadanya yang terasa sakit. Jadi selama ini aku cuma beban buat kamu. Rendra tidak langsung menjawab. Namun tatapan dinginnya sudah cukup memberi jawaban. Beberapa detik kemudian lelaki itu berkata pelan, tetapi sangat menusuk. Kalau bukan karena kasihan, mungkin dari dulu aku udah ninggalin kamu. Tangisan Alina pecah semakin keras. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit dan penghinaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua pengorbanannya selama bertahun-tahun seolah tidak ada artinya di mata Rendra. Lelaki yang dulu bersumpah mencintainya seumur hidup kini justru menghancurkan harga dirinya tanpa belas kasihan. Sementara itu, di dalam hati Rendra mulai tumbuh kesombongan besar karena merasa dirinya sukses dan bisa mendapatkan wanita manapun yang ia inginkan. Dan tanpa disadari, kesombongan itulah yang perlahan akan menghancurkan hidupnya sendiri. Diusir dari rumah. Pagi itu suasana apartemen terasa sangat dingin. Setelah pertengkaran hebat malam sebelumnya, Alina hampir tidak tidur sama sekali. Matanya bengkak karena terus menangis, sementara pikirannya dipenuhi rasa sakit dan kecewa. Ia masih berharap Rendra akan sadar dan meminta maaf. Namun harapan itu hancur ketika lelaki itu justru bersikap semakin kasar. Rendra keluar dari kamar sambil sibuk menelepon seseorang. Nada suaranya terdengar lembut dan penuh tawa. Sangat berbeda dibanding saat berbicara dengan Alina. Iya sayang, nanti aku jemput, katanya sambil tersenyum kecil. Alina langsung tahu siapa orang yang sedang ditelepon. Tak lama setelah panggilan berakhir, Alina memberanikan diri bicara. Rendra, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Rendra menatap dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Aku udah capek sama hubungan ini. Aku bisa berubah kalau memang itu yang kamu mau. Kamu nggak ngerti ya? Potong Rendra kasar. Aku udah nggak mau hidup sama kamu lagi. Ucapan itu membuat dada Alina terasa sesak. Belum sempat ia menjawab, suara bel apartemen berbunyi. Rendra segera membuka pintu, dan di sana berdiri Selina dengan pakaian mewah serta senyum puas di wajahnya. Jadi ini istri kamu? Tanya Selina sambil menatap Alina sinis. Rendra hanya tertawa kecil. Alina merasa dipermalukan di rumahnya sendiri. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat menahan emosi dan rasa sakit. Namun Selina justru berjalan masuk tanpa rasa bersalah. Seolah apartemen itu miliknya. Tempatnya lumayan juga, katanya sambil melihat sekitar. Tapi suasananya suram. Rendra ikut tersenyum mendengar ucapan itu. Alina tidak tahan lagi. Kamu sengaja bawa dia ke sini buat nyakitin aku. Rendra menghela napas kasar. Aku cuma mau semuanya jelas. Jelas apanya? Aku pilih Selina. Kalimat itu membuat air mata Alina kembali jatuh. Namun penderitaan Alina belum berhenti. Rendra tiba-tiba masuk ke kamar lalu mengambil koper besar milik istrinya. Tanpa peduli tangisan Alina, ia mulai memasukkan pakaian dan barang-barang milik wanita itu dengan kasar. Apa yang kamu lakukan? Teriak Alina panik. Pergi dari sini.
Tubuh Alina langsung lemas. Rendra, jangan kayak gini. Ini rumah kita. Bukan. Ini rumah aku. Setelah koper penuh, Rendra menyeretnya menuju pintu apartemen. Dengan penuh amarah, lelaki itu melempar koper Alina keluar hingga isinya sebagian berhamburan di lorong apartemen. Alina langsung menangis histeris. Tetapi Selina malah tertawa kecil sambil menyilangkan tangan di dada. Kasihan banget, ejeknya. Perempuan kayak kamu memang gak pantas hidup di kalangan kami. Alina menatap wanita itu dengan mata penuh luka. Aku ini istri sahnya. Selina mendekat sambil tersenyum meremehkan. Dulu mungkin iya. Tapi sekarang kamu cuma perempuan gagal yang gak bisa bikin suaminya betah. Rendra sama sekali tidak membela Alina. Lelaki itu justru berdiri di samping Selina seolah menikmati penghinaan tersebut. Hati Alina benar-benar hancur. Wanita yang selama ini setia menemani Rendra dari nol kini dibuang begitu saja saat lelaki itu merasa sudah sukses. Dengan tangan gemetar, Alina mengambil barang-barangnya yang berserakan di lantai. Beberapa tetangga mulai membuka pintu dan memperhatikan kejadian memalukan itu. Air mata terus mengalir di wajah Alina saat pintu apartemen akhirnya tertutup di depan matanya. Di balik pintu itu terdengar suara tawa kecil Selina dan Rendra. Sementara Alina berdiri sendirian di lorong apartemen, membawa koper dan luka yang begitu dalam. Hari itu, hidupnya benar-benar berubah. Kehidupan baru yang menyakitkan. Hujan rintik turun saat Alina duduk diam di dalam kamar kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ruangan itu sempit dan pengap, sangat berbeda dengan apartemen mewah yang dulu ia tempati bersama Rendra. Cat dinding mulai mengelupas di beberapa bagian. Kasur tipis di sudut ruangan menjadi satu-satunya tempat ia beristirahat. Sebuah kipas tua berputar pelan sambil mengeluarkan bunyi berdecit yang membuat suasana terasa semakin menyedihkan. Alina memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah jendela kecil. Sampai sekarang ia masih sulit percaya hidupnya berubah secepat ini. Beberapa minggu lalu ia masih hidup nyaman sebagai istri pengusaha sukses. Kini ia harus menghitung sisa uang demi membeli makan untuk esok hari. Tangannya perlahan menggenggam erat selimut tipis sambil mengingat kembali penghinaan yang diterimanya dari Rendra dan Selina. Kamu gak pantas hidup di kalangan kami. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya seperti luka yang tak berhenti disayat. Air mata kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Namun Alina sadar ia tidak bisa terus menangis. Ia harus bertahan hidup sendirian. Keesokan paginya Alina mulai mencari pekerjaan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia mencoba menawarkan jasa desain pakaian kecil-kecilan secara online. Tetapi semuanya tidak mudah. Beberapa orang bahkan meremehkannya karena ia tidak memiliki nama besar. Siang itu Alina bekerja membantu di sebuah toko kain demi mendapatkan tambahan uang. Tangannya mulai terasa pegal karena harus berdiri seharian melayani pelanggan. Saat jam istirahat, ia duduk sendiri sambil meminum air putih murah dari botol kecil. Di saat itulah ponselnya tiba-tiba menampilkan berita tentang Rendra dan Selina. Foto mereka sedang menghadiri pesta mewah muncul di layar media sosial. Selina tersenyum bahagia sambil menggandeng lengan Rendra di depan para wartawan. Judul berita itu membuat hati Alina terasa semakin sakit. Pasangan paling glamour di dunia fashion. Alina langsung mematikan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak melihat lelaki yang dulu bersumpah mencintainya kini hidup bahagia bersama wanita lain. Sementara dirinya harus berjuang sendirian dalam kesulitan. Malam harinya, Alina kembali ke kontrakan dengan tubuh lelah. Ia membuka dompetnya perlahan dan menghitung sisa uang yang semakin menipis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Alina benar-benar merasa sendirian. Namun di tengah rasa hancur itu, perlahan mulai tumbuh sesuatu di dalam hatinya. Bukan lagi harapan untuk kembali kepada Rendra, melainkan keinginan untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya tidak serendah hinaan mereka. Alina menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di dinding kontrakan. Wajah itu memang terlihat lelah dan penuh kesedihan. Tetapi di balik mata yang sembab itu, mulai muncul tekad yang perlahan semakin kuat.
Ia mungkin sudah kehilangan rumah tangganya. Tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan harga diri juga. Rahasia gelap bisnis Rendra. Malam itu Alina baru saja pulang bekerja dari toko kain tempatnya membantu selama beberapa minggu terakhir. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian berdiri melayani pelanggan, tetapi ia tetap memaksakan diri berjalan menuju warung kecil di pinggir jalan untuk membeli makan malam murah. Saat sedang menunggu pesanan, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Seorang pria keluar dari mobil dengan wajah terlihat ragu-ragu saat menatap Alina. Alina. Alina menoleh pelan. Ia sedikit terkejut melihat sosok pria yang ternyata adalah Kevin, manajer kepercayaan Rendra di perusahaan fashion miliknya. Kevin? Ucap Alina pelan. Kevin tampak tidak nyaman. Ia memperhatikan penampilan Alina yang kini jauh berbeda dari dulu. Wanita itu terlihat lebih kurus dan sederhana. Aku dengar, kamu udah nggak tinggal sama Rendra, katanya hati-hati. Alina tersenyum pahit. Semua orang juga pasti udah tahu sekarang. Kevin terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, aku sebenarnya mau ngomong sesuatu dari dulu. Alina mulai merasa aneh melihat ekspresi serius pria itu. Mereka akhirnya duduk di warung kecil dekat jalan sambil ditemani suara kendaraan yang lalu lalang. Kevin beberapa kali melihat sekitar seolah takut didengar orang lain. Ada apa? Tanya Alina pelan. Kevin menarik napas panjang. Bisnis Rendra nggak sebersih yang kamu pikir. Alina langsung terdiam. Maksud kamu? Kevin menunduk sebentar sebelum melanjutkan bicara. Selama ini perusahaan itu bukan cuma jualan fashion. Ada banyak manipulasi laporan keuangan, penggelapan pajak, bahkan pencucian uang. Jantung Alina langsung berdegup keras. Apa? Kevin mengangguk pelan. Rendra kerja sama-sama beberapa orang buat muter uang ilegal lewat bisnis fashion itu. Makanya perusahaan bisa berkembang terlalu cepat. Alina sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Selama ini ia memang tahu Rendra sangat ambisius mengejar kesuksesan. Namun ia tidak pernah menyangka suaminya sampai melakukan hal sejauh itu. Kenapa kamu kasih tahu aku semua ini? Tanya Alina dengan suara pelan. Kevin terlihat gelisah. Karena aku udah nggak tahan lihat semuanya. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya lalu meletakkannya di atas meja. Di dalam sini ada beberapa data transaksi dan laporan palsu perusahaan. Alina menatap flash disk itu dengan tangan mulai dingin. Kenapa kamu simpan semua ini? Kevin tersenyum pahit. Aku dari dulu curiga suatu hari Rendra bakal jatuh karena keserakahannya sendiri. Suasana mendadak terasa berat. Alina perlahan mulai mengingat kembali semua perubahan Rendra selama beberapa tahun terakhir. Gaya hidup mewah, uang yang mengalir begitu cepat, hingga koneksi-koneksi mencurigakan yang dulu sering ia abaikan. Ternyata di balik kesuksesan besar itu, ada rahasia gelap yang selama ini disembunyikan. Selina juga tahu soal ini, tanya Alina. Kevin mengangguk kecil. Dia malah sering ikut menikmati uangnya. Hati Alina terasa semakin muak. Dulu Rendra menghina dirinya karena dianggap tidak pantas hidup di dunia mewah mereka. Padahal semua kemewahan itu ternyata dibangun dari kebohongan dan kejahatan. Kevin menatap Alina serius. Aku percaya kamu orang baik. Makanya aku kasih ini. Alina memegang flash disk itu perlahan. Dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesedihan. Kemarahannya perlahan bangkit. Selama ini ia hanya diam dihancurkan dan dipermalukan. Namun sekarang, ia mulai sadar bahwa Rendra dan Selina bukan orang sekuat yang mereka tunjukkan. Dan mungkin, kehancuran mereka tinggal menunggu waktu. Selina yang haus kemewahan. Sejak tinggal bersama Rendra, kehidupan Selina dipenuhi kemewahan yang membuatnya semakin terlena. Hampir setiap hari wanita itu menghabiskan waktunya di butik mahal, salon eksklusif, dan restoran mewah bersama teman-teman sosialitanya. Semua kebutuhan Selina selalu ditanggung oleh Rendra tanpa banyak pertanyaan. Awalnya Rendra menikmati semua itu.
Ia merasa bangga bisa memiliki wanita cantik dan terkenal seperti Selina. Dimanapun mereka datang, banyak orang memandang kagum pada pasangan tersebut. Namun lama-kelamaan, permintaan Selina semakin menjadi-jadi. Suatu siang di sebuah showroom mobil mewah, Selina berjalan sambil memegang lengan Rendra dengan manja. "Aku suka yang ini," katanya sambil menunjuk mobil sport berwarna putih mengkilap. Rendra melihat harga mobil itu dan langsung mengernyit pelan. "Yang ini mahal banget." Selina langsung memasang wajah kecewa. "Kamu kan bilang aku bisa pilih apa aja." "Iya, tapi..." "Ah, jadi sekarang kamu mulai pelit sama aku?" potong Selina sambil cemberut. Rendra menghela napas panjang. Ia tidak ingin terlihat buruk di depan Selina maupun pegawai showroom yang memperhatikan mereka. Akhirnya lelaki itu tetap membeli mobil tersebut meskipun hatinya mulai terasa berat. Namun itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian Selina kembali meminta perhiasan berlian mahal karena iri melihat model lain memamerkan koleksi baru mereka di media sosial. "Aku nggak mau kalah sama mereka," katanya sambil memperlihatkan foto-foto di ponsel. "Aku harus selalu terlihat paling mewah." Rendra mulai terlihat stres menghadapi semua permintaan itu. Setiap kali ia mencoba menolak, Selina selalu marah dan mengancam akan meninggalkannya. "Kamu tuh berubah," kata Selina suatu malam sambil menyilangkan tangan di dada. "Dulu kamu selalu nurutin aku." "Aku lagi banyak pikiran soal perusahaan," jawab Rendra lelah. Selina tertawa kecil dengan nada meremehkan. "Perusahaan kamu sebesar itu masa nggak sanggup beliin aku sedikit kemewahan?" Rendra hanya diam sambil memijat pelipisnya. Sebenarnya kondisi perusahaan mulai tidak stabil. Beberapa proyek mengalami kerugian besar, sementara pengeluaran pribadi Rendra semakin tidak terkendali sejak bersama Selina. Bahkan Kevin sebagai manajer perusahaan beberapa kali memperingatkan Rendra. "Kalau pengeluaran terus begini, cash flow perusahaan bisa kacau," ucap Kevin saat rapat. Namun Rendra justru marah. "Urus aja kerjaan kamu." Kevin hanya bisa diam meski wajahnya terlihat kecewa. Di sisi lain, Selina tetap hidup foya-foya tanpa peduli keadaan. Ia terus memamerkan hadiah-hadiah mahal dari Rendra di media sosial demi mendapat pujian dan perhatian. Semakin hari, gaya hidup mereka semakin liar. Tagihan kartu kredit membengkak. Investasi perusahaan mulai berantakan. Bahkan beberapa rekan bisnis mulai mempertanyakan kondisi keuangan Rendra yang terlihat tidak sehat. Tetapi Rendra terlalu sibuk mempertahankan gengsi dan memuaskan Selina, hingga tidak menyadari bahwa dirinya perlahan sedang berjalan menuju kehancuran. Sementara itu, jauh di dalam hatinya, Rendra mulai merasa lelah. Namun kesombongan membuatnya terus memaksakan diri terlihat kaya dan sukses di depan semua orang. Dan tanpa ia sadari, wanita yang begitu ia banggakan perlahan justru sedang menguras habis hidupnya sendiri. Alina bangkit perlahan. Pagi itu Alina duduk di depan meja kecil di kamar kontrakannya sambil menggambar desain pakaian di sebuah buku sketsa yang sudah mulai penuh. Pensil di tangannya bergerak perlahan membentuk rancangan gaun sederhana namun elegan. Sejak kecil Alina memang memiliki bakat dalam desain pakaian. Bahkan dulu, saat Rendra baru merintis bisnis fashion, banyak ide desain awal perusahaan berasal dari Alina. Namun setelah bisnis mereka berkembang besar, nama Alina perlahan terlupakan. Kini kemampuan itulah yang menjadi satu-satunya harapan untuk bangkit. Saat sedang fokus menggambar, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Dimas, sahabat lama yang belum lama ini kembali menghubunginya setelah mengetahui kondisi Alina. "Aku ada kenalan pemilik butik kecil. Mau coba tunjukin desain kamu?" Alina membaca pesan itu berkali-kali dengan perasaan campur aduk. Ia ragu apakah hasil desainnya masih layak atau tidak. Namun Dimas terus meyakinkannya. "Kamu berbakat, Alina. Dari dulu aku tahu itu." Siang harinya Dimas datang menjemput Alina menggunakan motor sederhana miliknya. Selama perjalanan, pria itu terus berusaha membuat Alina semangat kembali. "Kamu nggak boleh terus hidup dalam bayang-bayang Rendra," ucap Dimas. "Sekarang waktunya kamu berdiri sendiri."
Alina hanya tersenyum kecil. Mereka akhirnya tiba di sebuah butik kecil yang menjual pakaian wanita handmade. Pemilik butik itu melihat beberapa desain milik Alina dengan serius. Tak disangka, wanita itu terlihat tertarik. Desainnya bagus, katanya sambil membolak-balik sketsa Alina. Sederhana tapi elegan. Jantung Alina langsung berdegup lebih cepat. Kalau kamu mau, kita bisa coba produksi beberapa model dulu. Mata Alina langsung berkaca-kaca. Setelah sekian lama merasa tidak berguna, akhirnya ada seseorang yang menghargai kemampuannya lagi. Hari-hari berikutnya Alina mulai sibuk bekerja membuat desain dan membantu proses produksi pakaian. Meski lelah, untuk pertama kalinya setelah diusir Rendra, ia merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Dimas juga terus membantu mempromosikan hasil karya Alina melalui media sosial. Tak disangka, beberapa pelanggan mulai tertarik dengan desain buatannya. Bahkan ada yang sengaja datang ke butik hanya untuk memesan pakaian karya Alina. Ini desain siapa? Bagus banget, puji salah satu pelanggan. Mendengar itu, hati Alina terasa hangat. Perlahan, rasa percaya dirinya mulai kembali. Walaupun hidupnya masih sederhana, Alina tidak lagi menangis setiap malam seperti dulu. Ia mulai sibuk mengejar masa depan baru untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di media sosial, kehidupan glamor Rendra dan Selina masih terus dipamerkan. Namun kini Alina tidak lagi terlalu peduli. Ia mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan atau pengakuan orang lain, melainkan tentang mampu bangkit kembali setelah dihancurkan. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Alina berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya sambil tersenyum tipis melihat hasil desain yang baru selesai dibuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat harapan kembali di dalam dirinya. Dan tanpa disadari, langkah kecil yang sedang ia bangun perlahan akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Skandal perselingkuhan mulai bocor. Kehidupan glamor Rendra dan Selina yang selama ini terlihat sempurna perlahan mulai retak. Hubungan mereka yang awalnya dipenuhi pujian kini mulai menjadi bahan pembicaraan panas di media sosial. Semua bermula ketika Rico, seorang wartawan hiburan terkenal yang dikenal suka membongkar skandal para selebriti dan pengusaha, mulai tertarik menyelidiki kedekatan Rendra dan Selina. Rico mendengar banyak rumor tentang hubungan gelap mereka sejak beberapa bulan terakhir. Apalagi banyak orang mengetahui bahwa Rendra sebenarnya masih memiliki istri saat pertama kali bersama Selina. Hal itu membuat Rico semakin bersemangat mencari bukti. Suatu malam, diam-diam ia mengikuti Rendra dan Selina yang sedang menghadiri pesta privat di sebuah hotel mewah. Setelah acara selesai, keduanya terlihat keluar sambil bergandengan tangan tanpa rasa takut sedikitpun. Kamera milik Rico langsung menangkap semua momen tersebut. Bahkan beberapa hari kemudian, Rico berhasil mendapatkan foto lama saat Rendra dan Selina menghabiskan waktu bersama di hotel ketika Alina masih menjadi istri sah Rendra. Wah, ini bakal meledak, gumam Rico puas. Tak butuh waktu lama, berita itu langsung tersebar di media online dan media sosial. Judul-judul panas mulai bermunculan di mana-mana. Pengusaha fashion sukses rebut model cantik dari rumah tangga sendiri. Hubungan gelap Rendra dan Selina akhirnya terbongkar. Foto-foto mereka memenuhi beranda media sosial. Banyak orang mulai menghina dan mencibir hubungan tersebut. Kasihan istrinya dulu. Selingkuhnya dipamerin lagi. Pantas aja rumah tangganya hancur. Komentar demi komentar terus bermunculan tanpa henti. Nama Selina yang selama ini dipuja mulai dipenuhi kritik tajam. Banyak netizen menyebutnya perebut suami orang yang hanya mengejar kemewahan. Sementara Rendra mulai panik melihat citra dirinya hancur perlahan. Di kantor, beberapa rekan bisnis mulai membicarakan skandal itu diam-diam. Bahkan ada klien yang mulai menjaga jarak karena takut nama perusahaan ikut tercemar. Namun yang paling terpukul adalah Selina. Model itu marah besar saat membaca ribuan komentar buruk tentang dirinya. Aku nggak mau lihat berita ini lagi, teriaknya sambil melempar ponsel ke sofa. Rendra mencoba menenangkan Selina. Tenang aja, nanti juga reda sendiri.
Reda gimana? Bentak Selina kesal. Nama aku dihina di mana-mana sekarang. Hubungan mereka mulai dipenuhi pertengkaran sejak skandal itu tersebar. Sementara itu di kontrakannya, Alina tanpa sengaja melihat berita tersebut saat membuka media sosial. Foto Rendra dan Selina terpampang jelas di layar ponselnya. Namun kali ini, Alina tidak menangis seperti dulu. Ia hanya menatap layar beberapa detik lalu mematikannya perlahan. Di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa kebenaran akhirnya perlahan muncul ke permukaan. Semua penghinaan yang dulu ia terima kini mulai berbalik kepada Rendra dan Selina sendiri. Dan itu baru permulaan. Selina menikam dari belakang. Sejak skandal perselingkuhannya tersebar luas, kehidupan Selina mulai berubah drastis. Dunia hiburan yang dulu selalu memujanya kini perlahan berbalik menyerangnya. Beberapa kontrak iklan dibatalkan secara tiba-tiba. Undangan acara fashion mulai berkurang. Bahkan banyak netizen terus menyerang akun media sosialnya dengan komentar pedas. Perebut suami orang. Nggak punya malu. Cuma numpang hidup dari laki-laki kaya. Semua itu membuat Selina semakin stres dan mudah marah. Di apartemen mewah tempat mereka tinggal, suasana yang dulu dipenuhi kemesraan kini berubah penuh pertengkaran. Mau sampai kapan aku dihina kayak gini? Bentak Selina sambil melempar majalah yang memuat berita skandal mereka. Rendra yang sedang sibuk memeriksa laporan perusahaan terlihat semakin pusing. Aku juga lagi banyak masalah, jawabnya kesal. Tapi semua ini gara-gara kamu. Rendra langsung menatap tajam. Kenapa jadi salah aku? Kalau kamu nggak ceroboh, hubungan kita nggak bakal bocor. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi setiap hari. Selina yang dulu selalu manja kini mulai menunjukkan sifat aslinya yang egois dan haus kemewahan. Ia tidak peduli dengan kondisi Rendra yang mulai tertekan karena masalah bisnis dan citra buruk perusahaan. Yang penting baginya hanyalah gaya hidup mewah tetap berjalan. Namun diam-diam, Selina mulai mencari jalan lain untuk mempertahankan kehidupannya. Suatu malam, ia menghadiri pesta eksklusif tanpa mengajak Rendra. Di tempat itu, Selina bertemu seorang pria kaya pemilik jaringan klub malam terkenal. Pria itu langsung tertarik pada kecantikan Selina dan mulai mendekatinya. Selina yang sadar popularitasnya sedang turun segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia tertawa manja, menggoda, dan terus menempel pada pria kaya itu sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Tanpa sepengetahuan Rendra, Selina mulai sering pergi diam-diam menemui pria tersebut di hotel dan restoran mahal. Bahkan hadiah-hadiah mewah mulai kembali mengalir kepadanya. Tas mahal, jam tangan berlian, hingga uang dalam jumlah besar diterima Selina tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara itu, Rendra masih terus bekerja keras mencoba menyelamatkan bisnisnya yang mulai goyah. Suatu malam saat Selina pulang larut, Rendra mulai curiga. "Kamu dari mana?" tanyanya dingin. "Meeting sama teman," jawab Selina cepat sambil menghindari tatapan mata Rendra. Namun aroma parfum pria lain samar tercium di tubuh Selina. Rendra mulai memperhatikan perubahan sikap wanita itu. Selina kini lebih sering sibuk dengan ponselnya dan semakin jarang peduli pada dirinya. Ironisnya, lelaki yang dulu menghancurkan rumah tangganya demi Selina kini perlahan mulai merasakan pengkhianatan yang sama. Namun Rendra masih belum mengetahui bahwa wanita yang ia bela habis-habisan ternyata diam-diam sedang menikamnya dari belakang. Dan kehancuran hubungan mereka kini hanya tinggal menunggu waktu. Bukti kejahatan terungkap. Malam itu hujan turun deras ketika Alina sedang merapikan beberapa desain pakaian di kontrakannya. Usaha kecilnya mulai berkembang perlahan, membuat hidupnya sedikit lebih stabil dibanding sebelumnya. Namun di balik kesibukan itu, bayangan tentang Rendra dan semua penghinaan yang pernah ia terima masih belum benar-benar hilang dari pikirannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nama Kevin muncul di layar. "Aku harus ketemu kamu sekarang. Ini penting." Nada pesan itu membuat Alina langsung merasa ada sesuatu yang serius. Tak lama kemudian mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup sepi.
Kevin datang dengan wajah tegang sambil membawa tas hitam di tangannya. Ia beberapa kali melihat sekitar seolah takut ada yang mengikuti. "Ada apa?" tanya Alina pelan. Kevin tidak langsung menjawab. Ia membuka tasnya perlahan lalu mengeluarkan beberapa map dokumen tebal dan sebuah laptop kecil. "Aku udah nggak bisa diam lagi," katanya serius. Alina mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kevin kemudian membuka beberapa file laporan keuangan perusahaan Rendra. Angka-angka besar memenuhi layar laptop. "Ini laporan asli perusahaan," ucap Kevin. "Dan ini laporan yang dilaporkan ke pajak." Alina langsung terdiam saat melihat perbedaannya sangat jauh. Apa maksud semua ini? Kevin menarik napas panjang. Rendra sengaja memalsukan laporan pemasukan perusahaan selama bertahun-tahun buat menghindari pajak dalam jumlah besar. Tubuh Alina langsung menegang. Kevin kembali membuka file lain yang berisi daftar transaksi mencurigakan. "Nggak cuma itu," lanjutnya. "Ada aliran uang ilegal yang diputar lewat bisnis fashion mereka." Wajah Alina mulai pucat. Ia tidak pernah menyangka kejahatan Rendra ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Kenapa kamu kasih semua ini ke aku?" tanya Alina dengan suara pelan. Kevin menatap Alina serius. "Karena aku tahu cuma kamu yang mungkin berani menghentikan dia." Suasana menjadi sunyi beberapa saat. Di dalam hati Alina mulai muncul pergulatan besar. Sebagian dirinya masih sulit menerima kenyataan bahwa lelaki yang dulu sangat ia cintai kini berubah menjadi orang yang penuh keserakahan dan kebohongan. Namun di sisi lain, semua penghinaan dan penderitaan yang ia alami kembali teringat jelas di kepalanya. Rendra tidak hanya menghancurkan rumah tangga mereka. Ia juga menghancurkan hidup banyak orang demi uang dan gengsi. Kevin kemudian menyerahkan sebuah map coklat kepada Alina. Di sini ada bukti transfer, dokumen pajak palsu, dan transaksi perusahaan bayangan milik Rendra. Tangan Alina gemetar saat menerima map tersebut. Ia membuka beberapa lembar dokumen dan melihat tanda tangan asli Rendra di banyak file penting. Semua bukti itu sangat jelas. Dan Alina langsung sadar satu hal. Jika dokumen ini sampai jatuh ke tangan pihak berwenang, seluruh karir dan kerajaan bisnis Rendra bisa hancur seketika. Kevin menunduk pelan. "Aku tahu ini berat buat kamu," katanya lirih. "Tapi orang kayak Rendra nggak akan berhenti kalau nggak dihentikan." Alina terdiam sambil menggenggam map itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, ia merasa memiliki kekuatan untuk melawan balik. Bukan dengan tangisan. Bukan dengan memohon. Tetapi dengan kebenaran yang bisa menghancurkan semua kesombongan Rendra dan Selina sekaligus. Serangan balik Alina. Sejak menerima dokumen dari Kevin, Alina tidak bisa lagi hidup tenang seperti sebelumnya. Setiap malam ia kembali membuka file-file itu, memastikan ulang setiap bukti yang ada. Semakin ia membaca, semakin jelas betapa besar kecurangan yang dilakukan Rendra selama ini. Namun kali ini, Alina tidak lagi menangis. Rasa sakit yang dulu menghancurkannya kini berubah menjadi ketegasan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Dengan bantuan Kevin, ia akhirnya dipertemukan dengan seorang pengacara muda bernama Tania. Wanita itu dikenal tegas dan tidak pernah takut menghadapi kasus besar. Setelah melihat semua bukti yang dibawa Alina, Tania langsung menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar masalah rumah tangga biasa. "Ini sudah masuk ranah pidana serius," ujar Tania dengan serius. "Penggelapan pajak, pencucian uang, dan pemalsuan laporan keuangan." Alina hanya diam mendengarkan. "Kalau kita bawa ini ke jalur hukum, ini bisa jadi kasus besar," lanjut Tania. Alina menatap map dokumen di tangannya. Di dalam hatinya, ia masih bisa merasakan sisa-sisa keraguan. Namun setiap kali ia teringat bagaimana Rendra mengusirnya tanpa belas kasihan, semua keraguan itu perlahan menghilang. "Kalau aku melapor, apa yang akan terjadi?" tanya Alina pelan. Tania menatapnya dengan tenang. "Semua bukti akan diselidiki. Dan kalau ini terbukti benar, Rendra bisa kehilangan semuanya." Beberapa hari kemudian, dengan dukungan Tania dan Kevin,
Alina akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia melaporkan seluruh bukti ke pihak berwenang. Proses laporan berjalan serius. Petugas mulai memeriksa dokumen satu persatu, dan tidak butuh waktu lama sebelum kasus ini naik ke level investigasi besar. Berita tentang penyelidikan terhadap perusahaan Rendra mulai bocor ke media. Awalnya hanya rumor kecil, tetapi dalam hitungan hari, nama Rendra mulai menghiasi berbagai portal berita. Perusahaan fashion ternama diduga terlibat penggelapan pajak. Pengusaha muda dalam sorotan investigasi besar. Media mulai membongkar sedikit demi sedikit dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Di kantor Rendra, suasana langsung berubah kacau. Kevin yang sudah mengetahui laporan resmi itu hanya bisa diam dengan wajah tegang. Beberapa staf mulai panik, sementara investor mulai menarik diri satu persatu. Rendra sendiri terlihat tidak percaya saat membaca berita di layar ponselnya. Apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Namun keadaan semakin memburuk ketika pihak berwenang mulai mendatangi kantor pusat perusahaan untuk pemeriksaan awal. Lampu sorot kamera mulai berdatangan di depan gedung perusahaan. Wartawan berkumpul, menunggu setiap perkembangan terbaru. Nama Rendra yang dulu dipuji sebagai pengusaha sukses kini mulai tercoreng. Dan di balik semua itu, Alina berdiri di kejauhan bersama Tania, menyaksikan semua yang selama ini ia perjuangkan mulai bergerak. Ia tidak lagi merasa sebagai korban. Untuk pertama kalinya, Alina merasa bahwa hidupnya mulai kembali ke jalur yang benar. Sementara itu, Rendra belum menyadari bahwa serangan balik ini baru saja dimulai, dan semuanya berasal dari wanita yang dulu ia buang tanpa rasa bersalah. Karir Selina hancur. Setelah skandal Rendra mulai diselidiki pihak berwenang, sorotan media tidak hanya berhenti pada perusahaan sang pengusaha. Nama Selina juga ikut terseret semakin dalam ke dalam pusaran masalah. Awalnya Selina masih berusaha bersikap tenang. Ia meyakinkan dirinya bahwa popularitasnya sebagai model tidak akan mudah runtuh hanya karena satu skandal. Namun kenyataan berkata lain. Satu persatu brand besar yang sebelumnya bekerja sama dengannya mulai menarik diri. Tanpa penjelasan panjang, kontrak iklan diputus sepihak. Foto Selina dihapus dari kampanye promosi. Bahkan beberapa acara fashion secara diam-diam mengganti posisinya dengan model lain. Selina mulai panik. Aku nggak bisa kehilangan ini semua, gumamnya sambil melihat notifikasi email yang berisi pembatalan kerjasama. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok Bianca, sesama model yang sejak lama menyimpan rasa iri terhadap Selina. Bianca tahu banyak hal tentang kehidupan Selina di balik layar yang selama ini ditutupi dengan citra sempurna. Dan kali ini, ia memutuskan untuk berbicara. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media hiburan, Bianca mulai membongkar sifat asli Selina. Dia bukan seperti yang orang lihat di luar, ujar Bianca dengan tenang. Selina itu suka meremehkan orang lain, dan dia sering sekali merebut pasangan orang tanpa rasa bersalah. Pernyataan itu langsung menyebar cepat di media sosial. Netizen yang sebelumnya hanya mengkritik, kini mulai semakin keras menyerang Selina. Berbagai potongan video lama, unggahan media sosial, hingga cerita-cerita dari orang-orang yang pernah mengenalnya kembali diungkit satu persatu. Jadi selama ini dia memang seperti itu. Pantas Rendra juga kena masalah. Karirnya memang dibangun dari kontroversi. Nama Selina berubah dari model populer menjadi sosok yang dibenci banyak orang. Di kantor agensinya, suasana semakin tidak terkendali. Manajernya memanggil Selina untuk pertemuan darurat. Semua brand mundur, kata sang manajer dengan wajah serius. Kita nggak bisa mempertahankan kamu dalam situasi seperti ini. Selina terdiam. Tangannya gemetar di bawah meja. Ini nggak adil, ucapnya pelan. Ini konsekuensi dari semua yang terjadi, jawab manajer itu dingin. Selina keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Di lorong gedung, ia melihat dirinya sendiri di pantulan kaca besar. Sosok yang dulu penuh percaya diri kini terlihat kacau dan kehilangan arah. Sementara itu, media terus menggali masa lalu Selina lebih dalam. Setiap hari selalu ada berita baru yang semakin memperburuk citranya.
Semua yang dulu ia banggakan, ketenaran, kecantikan, dan kemewahan, perlahan runtuh satu persatu. Dan tanpa ia sadari, kehidupan yang dulu ia rebut dengan penuh kesombongan kini mulai hancur di tangannya sendiri, tepat di saat Rendra juga sedang menghadapi kehancuran yang sama. Rendra kehilangan segalanya. Kondisi perusahaan Rendra benar-benar berada di titik paling buruk. Setelah penyelidikan resmi berjalan, pihak berwenang mulai menyita berbagai aset penting milik perusahaan fashion tersebut. Gedung kantor yang dulu penuh aktivitas kini berubah sunyi dan tegang. Banyak karyawan mulai meninggalkan pekerjaan mereka satu persatu karena takut terlibat lebih jauh dalam kasus hukum yang sedang berlangsung. Di dalam ruang kerjanya, Rendra duduk diam menatap layar laptop yang terus menampilkan berita buruk tentang dirinya. Namanya kini bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan pusat skandal besar yang dibicarakan di mana-mana. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Kevin masuk dengan wajah serius membawa beberapa dokumen. "Rendra, ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi," ucap Kevin pelan. Rendra langsung menatap tajam. "Apa maksudmu?" "Aset perusahaan disita semua. Rekening dibekukan. Investor menarik diri." Kalimat itu membuat Rendra terdiam sejenak. "Ini cuma sementara," jawabnya keras, seperti tidak ingin menerima kenyataan. Namun Kevin menggeleng pelan. "Tidak, ini sudah final." Suasana menjadi hening. Satu persatu rekan bisnis yang dulu sangat dekat dengannya mulai menghilang. Telepon tidak lagi diangkat. Pesan tidak dibalas. Semua orang seolah menjauh seakan takut terseret dalam masalah Rendra. Bahkan beberapa partner lama secara terbuka memutus hubungan kerja sama. Di luar gedung, media terus menyorot setiap perkembangan kasusnya. Kamera, mikrofon, dan wartawan memenuhi area depan kantor yang dulu selalu ia banggakan. Nama Rendra yang dulu dipuja sebagai pengusaha muda sukses kini berubah menjadi bahan pembicaraan negatif di mana-mana. Di sisi lain, Selina juga sudah tidak lagi berada di sisinya. Hubungan mereka yang dulu penuh kemewahan kini hanya menyisakan saling menyalahkan dan ketegangan. Rendra mulai merasakan sesuatu yang asing dalam hidupnya. Ketakutan. Bukan hanya kehilangan uang atau perusahaan, tetapi kehilangan semua orang yang dulu berada di sekelilingnya. Beberapa hari kemudian, rumah apartemen mewah yang sebelumnya mereka tempati ikut bermasalah karena tunggakan pembayaran dan proses hukum yang berjalan. Rendra terpaksa meninggalkan tempat itu tanpa kepastian arah hidup. Kini ia benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tidak ada perusahaan. Tidak ada aset. Tidak ada orang yang mendukungnya. Pria yang dulu berjalan dengan penuh kesombongan dan merendahkan Alina kini berubah menjadi seseorang yang terlilit utang dan tekanan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, untuk pertama kalinya Rendra mulai terdiam lama di sebuah kamar kecil sementara, memikirkan semua keputusan yang pernah ia ambil. Dan di saat itulah, perlahan ia mulai menyadari bahwa semua kehancuran ini tidak datang tiba-tiba. Semua bermula dari kesombongan dan pilihan hidupnya sendiri. Kehidupan mewah berubah jadi neraka. Apartemen kecil sementara yang kini ditempati Rendra dan Selina terasa jauh berbeda dari kehidupan mewah yang dulu mereka nikmati. Tidak ada lagi lampu kristal, tidak ada lagi pelayan, dan tidak ada lagi pesta glamor yang selalu mengiringi hari-hari mereka. Yang tersisa hanya ruang sempit, tagihan menumpuk, dan suasana penuh tekanan. Selina duduk di sofa usang sambil menatap layar ponselnya yang hampir setiap hari dipenuhi notifikasi penolakan kerjasama. Wajahnya terlihat kusut, jauh dari citra model cantik yang dulu selalu dipuji banyak orang. "Aku nggak percaya hidup aku bisa jatuh kayak gini," gumamnya pelan. Di sudut ruangan, Rendra tampak sibuk menghitung sisa uang yang ada. Ekspresinya tegang. Matanya penuh kelelahan. "Kalau kamu nggak boros dari dulu, kita nggak bakal sampai begini," ucap Rendra tiba-tiba. Selina langsung menoleh tajam. "Aku boros?" Suaranya meninggi. "Kamu yang bikin semua ini hancur." Pertengkaran mulai terjadi lagi, seperti yang sudah menjadi kebiasaan mereka akhir-akhir ini. "Kalau kamu nggak bikin skandal sama istrimu dulu, ini semua nggak akan terbongkar,"
lanjut Selina dengan emosi. Rendra berdiri dengan wajah kesal. Kalau kamu nggak minta macam-macam terus, uang perusahaan juga nggak bakal habis. Selina tertawa sinis. Oh, jadi sekarang aku yang salah? Kamu lupa siapa yang janji bakal bikin aku hidup enak? Suasana semakin panas. Mereka saling menyalahkan tanpa henti, seolah tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa di antara keduanya. Yang ada hanya rasa frustrasi dan kemarahan. Selina bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Aku nggak mau hidup kayak gini. Aku nggak terbiasa hidup susah. Semua orang juga lagi susah sekarang, jawab Rendra dengan nada tinggi. Beda. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Rendra terdiam sesaat, lalu menghela napas kasar. Karena kita berdua salah. Kalimat itu membuat Selina terdiam, tapi hanya sebentar sebelum ia kembali marah. Jangan samakan aku sama kamu. Setiap hari, pertengkaran seperti ini terus berulang. Mereka tidak lagi saling mendukung, tidak lagi saling memahami. Yang ada hanya saling menyalahkan dan menyimpan dendam. Selina mulai kehilangan kesabaran. Ia yang dulu terbiasa dengan kemewahan kini tidak sanggup menerima kenyataan hidup tanpa uang. Sementara itu, Rendra semakin tertekan karena hutang dan proses hukum yang terus berjalan. Beban pikirannya semakin berat setiap hari. Hubungan mereka yang dulu dipenuhi kemewahan dan kesenangan kini berubah menjadi neraka yang penuh pertengkaran tanpa akhir. Dan di tengah semua kekacauan itu, keduanya mulai sadar bahwa tidak ada lagi tempat untuk mereka bersembunyi dari akibat perbuatan mereka sendiri. Ditelantarkan semua orang. Hari-hari Rendra dan Selina semakin memburuk. Setelah tidak ada lagi pemasukan, kehidupan mereka benar-benar runtuh tanpa sisa. Apartemen sementara yang dulu mereka anggap darurat pun kini tidak lagi bisa dipertahankan. Tagihan menumpuk tanpa bisa dibayar. Suatu pagi, petugas datang ke unit apartemen dengan surat peringatan terakhir. Rendra mencoba berbicara, tetapi tidak ada negosiasi lagi. Kontrak sudah diputus. Anda harus segera mengosongkan tempat ini. Kata-kata itu membuat Selina langsung panik. Apa maksudnya kita harus keluar? Tanyanya dengan suara tinggi. Namun petugas tetap tenang dan profesional. Ini sudah prosedur. Rendra berdiri diam. Wajahnya menegang. Ia yang dulu bisa membeli apapun sekarang bahkan tidak bisa mempertahankan tempat tinggalnya sendiri. Dengan berat hati, mereka mulai mengemasi barang-barang seadanya. Tidak ada lagi koper mahal atau tas branded. Hanya beberapa pakaian dan barang pribadi yang tersisa. Di luar apartemen, beberapa mantan teman mereka yang dulu sering datang ke pesta mewah mulai menghilang satu persatu. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi undangan makan malam, bahkan tidak ada yang mau sekadar menjawab pesan. Selina mencoba menghubungi salah satu temannya. Aku lagi butuh bantuan. Bisa ketemu? Tulisnya. Namun pesan itu tidak dibalas. Rendra juga mengalami hal yang sama. Orang-orang bisnis yang dulu selalu memujinya kini menutup semua akses komunikasi. Nomor Anda tidak aktif. Maaf, kami tidak bisa membantu. Semua pintu tertutup. Bahkan beberapa orang yang dulu terlihat paling dekat kini menghindar seolah tidak pernah mengenal mereka. Saat barang-barang terakhir diangkut keluar, Selina berdiri di depan gedung apartemen dengan wajah kosong. Tangannya gemetar menahan emosi. Aku nggak pernah bayangin hidup aku bakal jatuh sejauh ini, bisiknya. Rendra tidak menjawab. Ia hanya menatap bangunan mewah itu dalam diam. Tempat yang dulu penuh kemewahan kini menjadi saksi kejatuhan mereka. Mereka akhirnya meninggalkan lokasi itu dengan langkah berat. Tidak ada kendaraan mewah yang menunggu, tidak ada supir, bahkan tidak ada tujuan jelas. Di jalanan kota yang ramai, Rendra dan Selina berjalan membawa beberapa barang seadanya. Orang-orang yang lewat tidak mengenali mereka. Tidak ada lagi sorotan kagum, tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanya dua orang yang kehilangan segalanya. Selina mulai menangis pelan. Kenapa semua orang ninggalin kita?
Rendra terdiam lama sebelum menjawab dengan suara pelan. Karena kita nggak punya apa-apa lagi. Kalimat itu terasa pahit. Di saat mereka masih memiliki uang dan kekuasaan, banyak orang mendekat. Namun ketika semuanya hilang, tidak ada satupun yang mau tinggal. Dan di tengah keramaian kota, untuk pertama kalinya Rendra dan Selina benar-benar merasakan arti dari ditinggalkan semua orang. Menjadi gelandangan. Malam turun di tengah kota yang tetap sibuk seperti biasa. Lampu-lampu kendaraan terus bergerak tanpa peduli pada dua sosok yang kini duduk di bawah jembatan penyeberangan. Rendra dan Selina. Dulu nama mereka selalu muncul di pesta mewah, majalah fashion, dan acara eksklusif. Kini, mereka hanya dua orang yang berusaha bertahan hidup di pinggir jalan dengan pakaian yang mulai lusuh dan wajah yang jauh dari kata terawat. Selina memeluk lututnya erat-erat. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini tampak berantakan. Wajah cantiknya sudah tidak lagi terlihat seperti model terkenal, melainkan seperti seseorang yang kelelahan menghadapi hidup. Aku lapar, ucapnya pelan. Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalanan yang ramai di depan mereka. Di tangannya hanya tersisa beberapa lembar uang receh yang tidak cukup untuk apapun. Bertahan dulu, jawab Rendra akhirnya dengan suara serak. Namun, bertahan, kini tidak lagi semudah kata itu. Siang hari mereka mencoba mencari bantuan. Rendra mendatangi beberapa kenalan lama, tetapi pintu selalu tertutup di hadapannya. Tidak ada lagi sambutan hangat, tidak ada lagi rasa hormat. Bahkan beberapa orang justru menatap mereka dengan sinis. Bukannya itu pengusaha fashion yang dulu viral. Sekarang jadi pengemis ya? Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Rendra dan Selina, membuat keduanya menunduk tanpa bisa membalas apapun. Selina mulai menangis di tengah trotoar. Ini semua nggak seharusnya terjadi, katanya dengan suara gemetar. Rendra hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Malamnya, mereka mencari tempat berteduh seadanya di bawah jembatan. Angin malam terasa dingin menusuk, jauh berbeda dengan kamar hotel mewah yang dulu mereka tempati. Selina memandang Rendra dengan tatapan kosong. Kalau kamu nggak egois dulu, kita nggak bakal sampai di sini. Rendra menoleh pelan. Dan kalau kamu nggak terus minta hidup mewah, aku juga nggak bakal terjebak sejauh ini. Tidak ada lagi cinta di antara mereka. Yang tersisa hanya saling menyalahkan dalam keadaan yang sama-sama hancur. Keesokan harinya, beberapa orang yang lewat mulai mengenali mereka. Kamera ponsel langsung diarahkan. Itu Rendra sama Selina kan? Yang dulu viral itu. Dalam hitungan menit, foto mereka tersebar di media sosial. Caption penuh sindiran mulai bermunculan. Dari glamor ke jalanan. Balasan buat pelakor dan pengkhianat. Rendra menutup wajahnya dengan tangan, sementara Selina hanya bisa menangis tanpa suara. Dunia yang dulu mereka pamerkan kini berubah menjadi tempat yang sama sekali tidak memberi belas kasihan. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan jatuh ke titik paling rendah dalam hidup. Bukan lagi pengusaha sukses. Bukan lagi model terkenal. Hanya dua orang yang tersisa di pinggir jalan, tanpa masa depan yang jelas. Penyesalan yang terlambat. Malam itu hujan turun pelan, membasahi jalanan kota yang masih ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Rendra berdiri dengan pakaian kusut dan wajah yang jauh dari masa kejayaannya. Di hadapannya, Alina berdiri tenang. Berbeda dengan Rendra yang terlihat hancur, Alina kini tampil lebih rapi dan berwibawa. Ada ketenangan di wajahnya yang dulu selalu dipenuhi luka dan air mata. Di belakang Alina, Dimas dan Tania berdiri menjaga jarak, memberi ruang untuk percakapan terakhir itu. Rendra menatap Alina lama, seolah mencari sosok yang dulu pernah ia sakiti dan tinggalkan tanpa ragu. Alina. Suaranya serak. Aku salah. Alina tidak langsung menjawab. Rendra melangkah sedikit mendekat. Aku tahu aku udah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi tolong. Suaranya bergetar.
Kasih aku satu kesempatan lagi. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar di antara mereka. Selina berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya pucat, tanpa sisa kemewahan yang dulu ia banggakan. Ia hanya diam, tidak lagi punya tenaga untuk ikut berbicara. Rendra menunduk dalam. Aku kehilangan semuanya. Alina, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Alina menatapnya lama. Bukan dengan amarah. Bukan juga dengan air mata. Tapi dengan ketegasan yang tenang. Aku sudah pernah memberikan semuanya untukmu, Rendra, ucapnya pelan. Rendra terdiam. Aku setia saat kamu mulai dari nol. Aku bertahan saat kamu berubah. Aku diam saat kamu menghinaku. Suara Alina tetap tenang, tapi setiap katanya terasa berat. Dan kamu memilih untuk menghancurkan semuanya. Rendra menggenggam tangannya erat, menahan rasa sesak di dadanya. Aku menyesal, bisiknya. Alina menggeleng pelan. Penyesalan kamu datangnya terlambat. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menutup semua harapan Rendra. Alina melangkah sedikit mundur. Aku tidak lagi hidup di masa lalu. Rendra, aku sedang membangun hidupku sendiri sekarang. Rendra menatapnya dengan mata yang basah. Jadi, kamu gak akan pernah maafin aku. Alina berhenti sejenak. Aku sudah memaafkan, jawabnya tenang. Tapi bukan berarti aku kembali. Hening kembali menyelimuti mereka. Alina lalu berbalik, berjalan meninggalkan Rendra tanpa ragu. Dimas dan Tania mengikuti dari belakang. Langkahnya mantap, tidak lagi seperti wanita yang dulu penuh luka dan ketidakpastian. Rendra hanya berdiri di tempatnya, menyaksikan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya pergi untuk selamanya. Di kejauhan, Selina hanya menunduk diam. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi orang yang bisa disalahkan. Yang tersisa hanyalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan malam itu menjadi akhir dari segalanya bagi Rendra dan Selina, sementara Alina melangkah menuju kehidupan barunya yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bermartabat.